Oke, kita akan live lagi bersama Hasbi di sana yang akan memberitahu kondisi terupdate di sana seperti apa pasca kemenangan Vietnam di final Piala AFF U23 kali ini. Hasbi, sudah mendengar suara saya belum? Hasbi, wajahnya sedih banget Hasbi. Ya Mae, Marco. Yap. Ya, dengan berat hati tentu kita mengucapkan selamat kepada Vietnam. Dan tadi kita langsung melihat bagaimana pertandingan Indonesia melawan Vietnam yang dimenangkan oleh Vietnam 1-0, dan tadi di gol di menit 37 oleh Chepeng Nguyen begitu ya. Nah, kalau bisa dilihat ini bahkan penonton ini keluar stadion sebelum menit 90 selesai begitu ya. Nah, ini ekspresi-ekspresinya mungkin kita akan coba wawancara Mae dan juga Marco ya. Kita lihat dulu deh sebelumnya wajah-wajah kekecewaan dari pendukung timnas Indonesia yang datang langsung ke stadion. Nah, kita nanti akan stop salah satu penonton. Kita mungkin akan mendengarkan kekecewaan mereka secara langsung, dan kita cari dulu nih yang mana kira-kira yang memang benar-benar mukanya kecewa nih. Nah, ini aku coba ini ya. Halo Pak, Bu, selamat siang, selamat malam. Oh, nggak mau tampaknya nih. Mas, coba gimana tadi permainan Indonesia nih? Siapa namanya Pak? Farhan. Farhan, bentar waktunya. Mas Farhan, tadi gimana pertandingan Indonesia lawan Vietnam? Cukup lumayan sih, cuman ya gitu-gitu doang, kiri kanan belakang, nggak ada kemajuan. Kayak kemarin di Thailand gitu juga mainnya. Masih mantap. Nah, terus Siap. nah, kalau tadi dibandingkan kan kita juga sempat terprovokasi, terus kemudian mereka jauh lebih tenang. Mereka bisa mengulur waktu dengan baik gitu ya. Strateginya juga bisa mengimbangi secara strategi, dan namun kita masih ada PR lagi nanti di kualifikasi Piala Asia. Nah, ini gimana nih? Menurut saya sih ya mungkin di lini tengah itu harus diperbaiki lagi lah. Soalnya crossing kiri kanan nggak ada, masuk ke tengah nggak ada, itu harus diperbaiki lagi ke depannya untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi sisi tengahnya nih yang menjadi masalah. Yang kurang nggak ada, cuma main kiri kanan terus ke belakang lagi, kiri kanan ke belakang lagi, tengahnya nggak ada. Iya, itu yang kurang sih itu. Nah, kalau misalkan ekspektasinya nanti bisa nggak kira-kira kalau di zona ASEAN saja seperti ini, nah nanti kalau melangkah di Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia nih gimana nih optimismenya? Optimis sih, harus bisa Pertandingan yang kayak seperti ini mainnya? Intinya harus bisa lah di Asia, nggak ini, Oke. nggak ya. Intinya harus bisa lah untuk di Asia nanti, nggak kayak gini mainnya. Nggak kayak gini. Iya. Mas Farhan, makasih banyak Mas Farhan atas waktunya. Hati-hati di jalan Mas Farhan. Siap, makasih. Nah, itu tadi Mae dan juga Marco, bagaimana kecewaannya. Katanya bola hanya dari kiri ke kanan, tapi masuk ke kotak sangat susah. Nah, kita juga akan cari lagi nih penonton-penonton, terutama penonton-penonton yang dari kaum Hawa ya, mewakili kaum Hawa. Kalau ada mungkin ingin mengekspresikan selamat malam, Mbak, Mas. Iya nih. Takut ya? Mau dong POV-nya atas pertandingan gimana pertandingannya? Siapa dulu namanya nih? Faiz. Mas Faiz, tadi pertandingan secara langsung nih Indonesia kalah di babak pertama di jebolnya. Nah, kalau dari sisi Mas Faiz melihat pertandingan, melihat permainan kita gimana nih? Jujur sebenarnya bangga lah timnas udah sampai final, tapi sedikit kecewa karena penampilannya kurang pressure lah, kurang greget mainnya gitu. Apa nih yang dimaksud nggak greget nih? Nggak greget gitu, kayak mainnya males gitu, kayak ada nggak lari, ada ini males pokoknya, kayak nggak greget gitu. Greget. Nah, tapi kan kita nanti masih ada pertandingan lanjutan di kualifikasi Piala Asia. Ya. Nah, kalau kedepannya timnas Indonesia gimana nih? Kalau apa yang harus dirubah begitu? Tambah pemain baru. Mungkin harus coba narik pemain sih, seperti kayak ya Rafael Struijk kan nganggur tuh di senior, belum dipasang kan gitu. Boleh lah ditarik gitu. Ya. Yang dari senior justru dibawa ke U23. Ya, nggak semua, beberapa aja. Kan usianya masih masuk. Ya, biar digendong dikit-dikit dah. Ayo Mas Faiz, makasih banyak waktunya. Nah, itu tadi
ya usul-usulnya ada yang lebih baik tarik pemain yang lebih berpengalaman, yang mereka memang bermain di usianya masih bisa masuk ke under 23, agar masuk ke under 23 untuk memberikan pengalaman dan juga experience bagi teman-teman yang ada di zona umur 23 begitu. Nah, tentu kekecewaan ini sangat terlihat sekali. Tidak ada yel-yel, biasanya kalau dalam kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno ini ada yel-yel dari supporter yang keluar. Akan tapi ini di partai final, main di Jakarta di Gelora Bung Karno, tadi sebelum menit 90 ditiupkan sudah banyak muka-muka yang kecewa dan pulang terlebih dahulu. Marco dan juga Mai. Ya, terima kasih Hasbi. Kita juga di studio kecewa juga ya Mai ya. Betul, Hasbi.